Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrizal. Saya merupakan peserta laksar CPNS Kemendikbudristek Angkatan 5 tahun 2024. Saya merupakan dosen di Prodi Agribisnis Universitas Samudra Langsa. Pada hari Kamis sampai dengan hari Senin tanggal 5, 6, dan 9 September 2024, saya mengikuti kegiatan distance learning mempelajari agenda pertama di mana dilakukan melalui Zoom meeting yang dihadiri 11 peserta lainnya. Materi tersebut disampaikan oleh Bapak Insinyur Faizal Adriansyah, MSI. Beliau adalah widyaswara ahli utama dan juga pernah menjabat sebagai kepala Puskesmas di Aceh Besar. Pak Faisal merupakan tutor di agenda pertama. Metode yang pembelajaran yang beliau sampaikan sangatlah interaktif, di mana menyampaikan materi-materi yang terdapat pada agenda pertama. Agenda pertama ini terdapat 3 materi. Materi pertama yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, di mana menjelaskan tentang pengertian wawasan kebangsaan secara singkat dan padat. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi atau cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga negara, akan diri dan lingkungan sebagai di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, jelaskan pula adanya 4 konsensus berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Isu kedua yaitu mengenai analisis kontemporer, di mana di dalam materi tersebut dijelaskan tentang apa isu berkembang pada saat sekarang, di mana berita yang disampaikan adalah belum tentu benar adanya. Kemudian, bagaimana cara kita merumuskan isu-isu dan juga teknik dan analisis isu atau permasalahan yang seperti metode analisis menggunakan SWOT, Fishbone, dan lainnya. Selanjutnya, peserta memahami wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara dan menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental menghadapi isu kontemporer dalam menjelaskan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat. Selanjutnya, wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi atau cara pandang yang jandasi akan kesadaran diri sebagai warga negara, akan diri dan lingkungan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun nilai dasar bela negara yaitu yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara. Terakhir adalah kemampuan awal bela negara. Adapun bela negara sendiri adalah tekad, sikap dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaan pada negara Kesatuan Republik Indonesia yang didasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Selanjutnya, adapun Hari Bela Negara ditetapkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 28 tahun 2006 tentang Hari Bela Negara tanggal 18 Desember 2006 dengan pertimbangan bahwa 19 Desember 1948 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu isu strategis kontemporer. Isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang dan menjadi permasalahan yang masih hangat dibicarakan. Isu kontemporer dapat berkembang sangat banyak karena masalah yang timbul akibat berbagai faktor baik dari internal maupun eksternal. Adapun analisis yang digunakan yaitu menggunakan analisis SWOT, diagram Fishbone, dan mind mapping. Adapun isu kontemporer yang kami angkat yaitu isu pembelian e-materai yang error beberapa saat ini, di mana calon pegawai negeri sipil
yang akan melakukan pembelian e-materai mengeluhkan sulitnya membeli e-materai. Uh, Adapun analisis yang kami gunakan yang pertama analisis SWOT, yang kedua identifikasi sebab akibat, yang ketiga relevansi data, yang keempat solusi, yang kelima argumentasi objektif terhadap hal tersebut. Selanjutnya adalah pengertian protokoler. Secara umum, protokoler adalah suatu hal yang mengatur pelaksanaan suatu kegiatan baik kedinasan ataupun kegiatan kantor maupun masyarakat. Pengertian protokoler sendiri adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan kedudukannya dalam negara pemerintahan atau masyarakat. Baik, terima kasih. Mungkin hanya sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna kepada baik pada saya sendiri ataupun kepada khalayak umum. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.